Selamat datang di channel Simple Order Block Indonesia. Teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan trade recap saya, ya, trade story saya di hari ini, ya, tanggal 13 Juli 2023. Yang pertama di GBP USD, ya, dari area ini, ya, di sini kita lihat break of structure, masuk area order block, ya, target saya adalah di 5R, ya. Kalau kita lihat di sini market sideways mengambil liquidity, kemudian harga bergerak naik, ya. Kenapa saya masuk ke time frame M5? Saya ingin scalping, ya, ingin mengambil order flow di time frame M5 karena tren sedang strong bullish, ya. Oke, ini trade pertama saya close take profit di 5R. Dan saya entry lagi di area ini, ya. Kalau di trading view ini areanya seperti ini, tapi di MT4 saya lebih clear, ya, areanya lebih jelas karena memang antara trading view dan MT4 kadang berbeda candlenya, ya. Struktur candlenya kadang berbeda karena beda broker, ya. Itu hal yang wajar, tapi menurut saya lebih baik untuk trade selalu berdasarkan broker teman-teman, ya. Berdasarkan market structure, berdasarkan candle yang eh, ada di broker teman-teman, begitu. Oke, entry yang kedua di sini dengan conference apa? Liquidity, ya. Ini adalah area liquidity, ya. Kemudian diambil, masuk ke area order block, kemudian naik. Target saya di buy SL, ya, buy side liquidity sebelah sini. Ya, tidak target jauh-jauh, ya. Targetnya di BSL, kebetulan 7R, ya. Maka ini take profit di 7R. Karena ini scalping, maka tidak saya hold lama, begitu. Kemudian open posisi selanjutnya, saya mencoba untuk counter trend di sini, ya. Di sini, ya. Area ini adalah area eh, high time frame juga, ya, area sell high time frame. Saya mencoba untuk sell di time frame M5 counter trend, ya. Nah, kesalahannya adalah ini, dia belum sempat break of structure. Saya sudah pasang sell limit, ya, karena saya melihat ini cukup impulsif. Nah, saya agak yakin ini bakal break of structure, maka di sini saya pasang sell limit, kemudian saya tinggal, ya. Jadi nggak nggak apa namanya, nggak mantau lagi, ya, tahu-tahu sudah kena stop loss, ya, ternyata tidak respect ini, ya. Nah, oke, saya ini berharapnya sebenarnya break of structure dulu, ya, ke bawah, baru kemudian pasang sell limit, begitu, ya. Ini sebenarnya seharusnya tidak valid, seharusnya tidak bisa entry di sini karena tidak break of structure, gitu, ya. Tapi karena sudah bisa pasang sell limit, akhirnya terkena juga stop loss-nya. Nggak masalah, gitu, ya. Oke, di sini minus 1R. Target saya berikutnya adalah di sini, di area ini. Ini cukup oke, ya. Break of structure, kalau lihat candlenya cukup impulsif, ya, clear, clean, ya. Ada dua area sebenarnya, satu dan dua di sini. Saya cukup agresif mengambil yang di atas dan benar sebenarnya, ya, harga berbalik dari area itu. Hanya dia ngambil stop loss terlebih dahulu, baru kemudian naik, ya. Nah, di sini saya kena stop loss yang kedua untuk hari ini, ya. Minus 1R. Jadi sudah minus 2R. Tadi plus 5R, plus 7R, kemudian minus 2R. Dan ini minus yang ketiga di sini, ya. Ini malam ini, ya, sedang berjalan. Nah, ini break of structure sebenarnya kurang begitu clear, ya. Jadi ada imbalance, ada OB, saya entry di sini. Oke. Kemudian harga turun ngambil eh, SSL, ya, di sini. Dan stop loss saya juga kena, begitu, ya.
stop loss baru harga kemudian naik sampai ke BSL yang ambil buy side liquidity sebelah sini. Oke, begitu secara umum di GBP USD ini eh, confluence yang saya pakai adalah liquidity ya, liquidity, kemudian high time frame trend ya, kecuali satu trade tadi mencoba untuk counter trend sebenarnya di sini konfirmasi sebenarnya, ini konfirmasi entry seharusnya, hanya belum break of structure, terburu-buru pasang sell limit begitu. Ini terlalu pede ya, terlalu pede bahwa harga akan break ini ya, low sebelah sini ya, swing low sebelah sini. Ternyata tidak ya. Oke, itu trade saya di GBP USD eh, plus 12R dan minus 3R. Jadi total masih plus 9R ya di GBP USD. Selanjutnya adalah gold ya. Gold hanya satu trade, market ini sideways ya. Nah, ini confluence sebenarnya oke. Break of structure cukup clean walaupun tidak begitu ya. Dan area outbreak saya tandai di sini ya. Oke. Dan entry di sini. Nah, di MT4 saya ini nggak ter, nggak terjemput teman-teman di sini ya. Ya. Mungkin karena spread atau apa begitu. Tidak terjemput, harga naik, kemudian membuat liquidity, dan harga turun lagi. Ini kemungkinan candle news ya. Saya kena stop loss ya, stop loss di sini. Oke, ini minus 1R gold hari ini, dan trade-nya hanya satu ini gold saya. Sama masih sideways ya. Ini RR 1/10. Saya tujuannya adalah di 1977 ya. Ini final target untuk buy di sana ya. 10R, tapi ternyata harga menembus stop loss. Hanya di gold hari ini minus 1R ya. Kita di 9R, sekarang minus 1R. Dan masih plus 8R. Dan pair berikutnya adalah Euro USD. Euro USD saya buy limit pertama di sini. Ini area OP yang lumayan ya, lumayan asik gitu ya. Di jam 5. Tapi ternyata apa? Ternyata harga tidak sampai dan naik gitu ya. Ini ada liquidity, break of structure-nya cukup ya, cukup clean ya, creating liquidity, kemudian diambil liquidity-nya, SSL-nya diambil, dia naik, ternyata tidak uh, terjemput ya, kurang sedikit. Oke. Ini kemudian sebenarnya ada peluang untuk entry di sini, saya tidak masuk. Saya mencoba untuk cari arah di sini juga tidak terjemput ya. Akhirnya saya masuk lagi di sini ya. Lihat di sini break of structure ya, bos. Break of structure cukup clean ya. Area ini juga ya lumayan walaupun tidak ideal ya susunan candlenya. Di sini kalau kita lihat berbesar ada ya, ada SSL diambil, kemudian naik, kemudian dia masuk ke area dan uh, naik ya, bullish, memang trennya sedang bullish, dan take profit di 5R ya. Oke. Oke, ini recap saya satu hari ini. Jadi di GBP USD saya dapat 9R, di gold saya loss 1R, kemudian di Euro USD saya profit 5R. Bagi teman-teman yang tertarik untuk belajar bagaimana menggunakan strategi simple OP ini, entah dengan scalping di time frame M5 atau yang biasa saya lakukan adalah menunggu di time frame H1 atau H4 gitu, set and forget, ketika waktu luang
terbatas begitu ya. Nah, jika teman mau belajar dan berlatih secara khusus, secara detail, simple lebih strategi, bulan ini saya buka kelas ya, sobat program batch yang ke-11 akan kita mulai pada tanggal 24 Juli. Jika tertarik untuk mendaftar, untuk ikut kelas, silahkan hubungi saya di akun Telegram saya. Oke, demikian teman-teman. Semoga recap ini bisa membantu teman-teman untuk belajar bagaimana saya mengambil area, bagaimana saya mengambil atau melihat market structure di market dan mengeksekusinya. Oke, semoga bermanfaat dan jangan lupa happy trading, happy profit, and happy life. Salam.